Top skor Liga Belanda sampai ingin segera dinaturalisasi timnas Indonesia sampai tantang PSSI untuk menyaksikan dirinya terlebih dahulu. Sintayong auto full senyum. Timnas Indonesia Junior punya 3 regenerasi potensial untuk masuk timnas senior, langsung bawa ke kualifikasi Piala Dunia saja, Coach. 3 pemain timnas Indonesia sedang mencari klub baru, salah satunya diincar Bali United. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Pernah disia-siakan Sintayong, striker berdarah Yogyakarta, jadi incaran klub Liga Belanda. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. 3 pemain timnas Indonesia sedang mencari klub baru. 3 pemain timnas Indonesia sedang mencari klub baru untuk musim depan. Salah satu dari mereka dikabarkan akan bergabung dengan Bali United di Liga 1. Saat ini, 3 pemain utama timnas Indonesia tidak lagi memiliki kontrak dengan klub lama mereka dan harus mencari klub baru. Siapa saja ketiga pemain ini? Berikut ulasannya. Pertama, ada gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Kontrak Tom Haye dengan SC Heerenveen telah berakhir pada akhir musim 2023 hingga 2024. Pesona Tom Haye semakin meningkat di Liga Belanda jelang berakhirnya kontraknya dengan Heerenveen. Tidak heran jika Tom Haye masuk dalam daftar 15 pemain ternama Liga Belanda yang menjadi incaran setelah berstatus bebas transfer. Selanjutnya ada Marcelino Ferdinand yang kontraknya tidak diperpanjang oleh klub asal Belgia, KMS Kadeinze. Menurut Transfermarkt, kontrak Marcelino dengan KMS Kadeinze akan berakhir pada 30 Juni 2024. Sepanjang musim 2023 hingga 2024, mantan gelandang Persebaya Surabaya ini hanya tampil 3 kali bersama klubnya di Liga 2 Belgia. Kabarnya Marcelino Ferdinand akan tetap melanjutkan kariernya di Eropa setelah meninggalkan KMS Kadeinze. Terakhir, ada Ragnar Oratmangoen yang dikabarkan akan dilepas oleh klubnya FC Groningen. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Art Langler. Klub tersebut dikabarkan akan melepas beberapa pemain termasuk Ragnar Oratmangoen. Saat ini pemain berdarah Maluku tersebut dirumorkan akan bergabung dengan klub Liga 1 Bali United. Sintayong full senyum. Timnas Indonesia punya 3 regenerasi potensial yang bersinar di Piala AFF U-16. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan mendapatkan amunisi potensial untuk skuad Garuda Senior setelah sejumlah pemain muda tanah air tampil gemilang di laga perdana Piala AFF U-16. Timnas Indonesia U-16 berhasil meraih hasil positif di pertandingan pembuka Piala AFF U-16 2024 saat melawan Singapura. Bertanding di Stadion Manahan, Solo pada Jumat 21 Juni 2024, Timnas Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U-16 dicetak oleh Mirza pada menit ke-39, Avandra melalui penalti pada menit ke-59, dan Alberto pada menit ke-86. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U16 memimpin klasemen grup A Piala AFF U16 dengan 3 poin. Bersaing dengan Laos yang juga menang 3-0 melawan Filipina di pertandingan pembuka. Kemenangan Timnas Indonesia U16 ini membuat pelatih skuad Garuda Senior Sintayong merasa bahagia. Beberapa pemain muda Timnas Indonesia U16 menunjukkan potensi dan kemiripan gaya bermain dengan para pemain senior sehingga diprediksi bisa menjadi penerus di masa depan. Siapa saja mereka? Pertama adalah Nur Ihsan, penjaga gawang berusia 16 tahun yang tampil sangat apik dalam mengawal pertahanan Timnas Indonesia U16.
Selain mencatatkan clean sheet, Nur Ihsan juga menunjukkan kemampuan refleksnya yang luar biasa dengan menepis tendangan penalti Singapura. Dengan postur 185 cm dan kemampuan membaca bola yang sangat baik, Nur Ihsan berpotensi menjadi penerus Hernando Ari di bawah Mister Timnas Indonesia Senior. Selanjutnya adalah Fabio Aska Irawan. Berposisi sebagai bek kanan, pergerakan dan kemampuan overlap, bintang Persija ini sangatlah fleksibel. Selain memiliki kualitas intercept dan crossing yang baik, Fabio juga memiliki kekuatan lemparan dalam yang menjanjikan. Terbukti Fabio berhasil memberikan 1 assist melalui lemparan ke dalam. Jika terus diasah dan meningkatkan massa ototnya, Fabio bisa menjadi tandem atau penerus Pratama Arhan yang juga ahli dalam lemparan ke dalam mematikan di Timnas Indonesia. Terakhir adalah Matthew Baker. Pemain diaspora dari klub Melbourne City FC U18 ini tampil tenang dan tidak gugup meski menjalani debut resmi untuk Timnas Indonesia U-16. Berposisi sebagai bek sayap, Matthew beberapa kali berhasil melakukan intercept dan recovery bola yang sangat baik. Ketenangannya dalam memutus serangan lawan menjadi kunci keberhasilan gawang Timnas Indonesia U16 terhindar dari kebobolan. Karena gaya mainnya yang tenang, banyak netizen membandingkannya dengan Sandy Walsh, bek diaspora milik Timnas Indonesia Senior. Dengan usia yang masih 15 tahun dan potensi yang menjanjikan, Matthew Baker diprediksi bisa menjadi amunisi berharga bagi skuad Garuda di masa depan. Top skor Liga Belanda sampai mohon-mohon untuk dinaturalisasi. Penyerang keturunan Mauro Zijlstra yang baru saja bergabung dengan FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia. Mauro menyatakan bahwa dirinya pernah masuk dalam daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Mauro Zijlstra mengungkapkan bahwa ia pernah dihubungi oleh seseorang terkait peluang naturalisasi untuk Timnas Indonesia. "Aku pernah ada kontak. Aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest," ujar Mauro Zijlstra seperti yang dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha pada Sabtu, 22 Juni 2024. Namun penyerang berusia 19 tahun ini menyatakan bahwa belum ada pembicaraan resmi mengenai proses naturalisasi. Mauro berharap Fardi Bachdim yang sering menjadi jembatan bagi pemain keturunan untuk dinaturalisasi bisa menghubungkannya dengan PSSI. Mauro Zijlstra percaya diri dengan statistiknya musim lalu bersama NEC Nijmegen U-21. Musim lalu Mauro mencetak 8 gol dan 1 assist menjadikannya top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U-21 Belanda. Dia dalam kurung, "Fardi bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungi juga dengan PSSI," katanya. "Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau," tambahnya. Selain itu, ia menyatakan bahwa PSSI tidak harus langsung mengundangnya ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata Mauro, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. "Mereka nggak harus langsung undang aku, mereka bisa nonton aku dulu kalau mereka mau dan aku sangat terbuka," ucapnya. Mauro Zijlstra menambahkan bahwa PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Dengan bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, kemampuannya pun akan semakin meningkat. "Aku pikir akan lebih ideal lagi jika bermain untuk Indonesia karena sudah memiliki level sepak bola profesional senior, kita akan lihat ke depannya," tutupnya. Disia-siakan Sintayong, striker berdarah Yogyakarta ini malah direkrut klub Liga Belanda. Striker keturunan Yogyakarta ini sedang menjadi incaran klub besar Belanda meskipun pernah ditolak oleh Sintayong di Timnas Indonesia. Baru-baru ini striker asal Belanda ini telah resmi direkrut oleh klub legendaris Eredivisie SC Cambuur untuk kompetisi musim 2024/2025.
Saat ini timnas Indonesia memang sedang mengalami krisis striker, terlihat dari beberapa turnamen terakhir di mana skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Banyak striker berkualitas telah dipanggil oleh Shin Tae-yong seperti Rafael Struijk, Ragnar Orotmangoen, Dimas Drajat, dan Malik Rizaldi, namun mereka belum memenuhi ekspektasi. Hal ini membuat Shin Tae-yong kembali mencari pemain baru, sehingga banyak pemain keturunan di Eropa menyatakan ketertarikan mereka untuk bermain bagi timnas Indonesia. Salah satu striker muda Belanda yang pernah diberi kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia adalah Jim Crockwell, pemain keturunan Yogyakarta. Jim Crockwell pernah dipilih oleh Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 bersama Kai Boham dan Max Christoffel jelang Piala Asia dan Piala Dunia Junior. Namun harapan Jim Crockwell untuk bermain bagi tanah leluhurnya kandas setelah Shin Tae-yong memutuskan tidak menyertakannya di timnas Indonesia U20. Saat itu Shin Tae-yong lebih memprioritaskan Rafael Struijk yang kini menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia senior maupun U23. Setelah tidak dipanggil ke timnas Indonesia, Jim Crockwell justru semakin bersinar di Eropa dan baru-baru ini direkrut oleh klub Eredivisie SC Cambuur. Jim Crockwell sangat bahagia saat diresmikan sebagai pemain baru SC Cambuur pada awal Juni 2024 lalu. Sebuah awal yang baru, api yang baru. Senang melanjutkan perjalanan saya di klub yang indah ini, tulis Jim Crockwell di Instagramnya pada 4 Juni 2024. SC Cambuur bukanlah klub yang asing bagi pemain Indonesia, sebelumnya Stefano Lillipali dan Ragnar Orotmangoen juga pernah bermain di tim tersebut. Jim Crockwell didatangkan oleh SC Cambuur secara bebas transfer dari Vitesse Arnhem dan akan bergabung terlebih dahulu dengan tim U21.